Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Januari kita masih diberikan kesempatan, waktu yang terbaik kita luangkan untuk mencari Tuhan. Justru di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, yang sulit seperti ini, sekarang ini kita hadapi, disitulah kita dituntut untuk selalu datang mencari Tuhan, agar kita selalu dekat kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Dan kami minta maaf atas keterlambatan karena ada perbaikan teknis tadi, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, saudara, untuk datang memuji muliakan nama Tuhan. Baik saudara yang terkasih, mari kita mau mempersiapkan kehidupan kita yang terbaik, hati kita untuk datang mencari Tuhan, untuk menemui Tuhan dalam hadiratnya yang kudus dan suci, saudara. Kita mengambil waktu sejenak, bersaat teduh sejenak, menyiapkan kehidupan saudara dan saya untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan hari ini. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari saudara yang berada di tempat ini dan juga saudara-saudara yang berada di rumah menyaksikan ibadah via online, sejak saudara bangkit berdiri, kita mau menghargai hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita mau angkat pujian untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku kan memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang memiliki kemuliaan. Haleluya. Kita akan pujian
sakrana lama sikrana lama si. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga pagi hari yang diberkati Tuhan, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau melalui ibadah kami. Layakkan kami, Tuhan, kuduskan, sucikan kehidupan kami, sehingga kami berlayak menyenangkan hati-Mu. Pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat otoritas, kepada para pelayan-pelayan yang Kupercayakan berdiri menjadi salon berkat, sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki diam-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai, sejahtera, sukacita, dan biarlah Kau bangkitkan setiap kami akan Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, setiap roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama terus Kau keluar darah tulis berkuasa. Urana dalam sakra dalam siklam si. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, mari kita mau memuji muliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Mari dengan semangat, dengan penuh energi kita memuji Tuhan. Saudara di tempat ini dan juga saudara-saudara yang berada di rumah, mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Haleluya.
terkasih, mari kita mengangkat pujian kita yang kedua. Kita tetap bersemangat, kita tetap berenergi memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita bahwa Dia adalah penebus dalam kehidupan kita. Haleluya. Sampai di sini, kiranya setiap tepukan tangan kita, suara kita, saudara, itu berkenan di dengan hadirat Tuhan, menjadi korban pujian yang berbau harum. Puji Tuhan, mari kita mau melangkah jauh lebih dalam, memasuki hadirat Tuhan, saudara. Kita sekali lagi bangkit berdiri, kita mau menghargai hadirat Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita, bahwa sesungguhnya kita tidak mengerti segala rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita mau belajar mengerti akan setiap rencana Tuhan. Sedikit saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, saudara. Haleluya.
Engkau selalu ada di kehidupan kami. Walaupun seringkali kami melupakan Engkau Tuhan, seringkali kami lalai di hadapan-Mu Tuhan, tapi Engkau tetap setia berada di dalam setiap lini kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, seberapa kami anak-anak-Mu di tempat ini, begitupun jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah via online Tuhan Yesus. Kami datang karena kami sadari Bapa bahwa kami senantiasa membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau untuk selalu datang mencari Engkau agar kami senantiasa dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, seberapa pujian yang sudah kami naikkan, kiranya menjadi korban pujian yang berbau harti pemandangan hadirat-Mu, dan Engkau berkenan menerima itu semua Bapa. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami rindu untuk membawa korban persembahan kami kepada-Mu sebagai tanda ibadah kami kepada-Mu. Sebelum itu mari Engkau sucikan kami, kuduskan kehidupan kami Bapa. Layakkan kami untuk memberikan yang terbaik yang ada pada kami, karena Tuhan, semua yang kami miliki adalah titipan dari-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, mari ajar kami untuk selalu mengerti dan selalu memberi dengan penuh sukacita untuk Tuhan membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Kuasa kegelapan roh jahat iblis setan tidak pernah tinggal diam, mendatangkan roh-roh pikiran, roh pertimbangan, roh-roh apapun Tuhan yang menghalang-halangi anak-anak-Mu, jemaat-Mu memberikan yang terbaik. Saat ini seberapa kami yang ada satu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa, menghancurkan, patahkan, tolak kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau keluar pergi. Ada Yesus yang berkuasa, dalam kuat naik, karena melalui sikli naik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sementara berdiri melayani Engkau, mari kuatkan kami Bapa, agar kami Tuhan memberkati kehidupan kami, memberikan kami senantiasa kerinduan untuk Tuhan selalu melayani Engkau Tuhan, dan tahu berterima kasih atas semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami, ampuni kekurangan kelemahan kami, dan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, karena kami siap memberikan korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Masing-masing di amplop ada keterangannya. Mari jalankan persembahan dan diiringi dengan pujian. Kasihnya ajaib.
dan mari kita mau jauh lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Suci. Mari kita menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita mau rindu selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dan buat langkah kehidupan kita. Mari saudara seceput bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita sangat mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Hanya
Yarana lama sikrana lama si. Ini menjadi kerinduan kami hari ini Tuhan. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah inspirasi dan kemenangan bagi hidup kami. Tidak ada tempat yang aman dan tidak ada tempat yang tenang dalam dunia ini, hanya pada waktu kami berada dalam hadirat-Mu. Itulah sebabnya hari ini Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga bila hari demi sehari Tuhan, hidup kami selalu dicocokkan. Ada sebuah perubahan, ada sebuah restorasi yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan hari ini. Hamba terbatas, hambanya alat kecil untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu. Berikan kami semua ketenangan duduk diam sebagai seorang murid dalam menikmati setiap pembentangan firman. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Kristus keluar darah tulis berkuasa. Urra dalam sakra dalam siklon sih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami siap sedangkan firman Allah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan. Kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai kita, sehingga pagi hari yang diberkati Tuhan ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Ulangan pasal yang ke-31. Dalam Ulangan pasal yang ke-31, pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Ulangan 31, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini. Ulangan 31, ayat pertama sampai pada ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kuseberang. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan menggunakan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah diputuskannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Silakan itu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah himbauan terakhir dari seorang pemimpin yang bernama Musa kepada kehidupan bangsa Israel. Dan dia juga memperkenalkan pemimpin yang menggantikan dia, Yosua, di depan umat Israel pada saat itu. Di mana kita ketahui secara bersama saudara, Nabi Musa tidak lagi diperkenankan untuk memimpin bangsa Israel itu melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian tanah Kanaan. Saudara, jarak dari Gunung Nebo ke tanah perjanjian itu sudah tidak jauh lagi, dekat sekali. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan kepada kehidupan Nabi Musa untuk dia tidak diperkenankan lagi memimpin bangsa itu, maka saudara, dengan hati yang legowo, dengan hati yang besar, Nabi Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel dan juga kepada kehidupan dari Yosua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 120 tahun dikatakan dalam ayat ini umur Nabi Musa. Dalam ayat yang kedua, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Bukan berarti saudara Nabi Musa nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena kalau Anda melihat dalam Ulangan pasal yang ke-34, di sana dijelaskan saudara bagaimana umur daripada Nabi Musa. Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal yang ke-34 di dalam ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, dia masih punya kekuatan, penglihatannya masih bagus. Tapi karena Tuhan yang berkata kepada kehidupannya untuk dia tidak boleh lagi memimpin bangsa itu, maka Nabi Musa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Yosua yang dipercayakan Tuhan, saudara, takut. Dalam Yosua pasal pertama Anda akan menemukan 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Kenapa harus 3 kali Tuhan berkata kepada kehidupan daripada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Yosua pada waktu ditunjuk menggantikan Nabi Musa, dia masih sangat muda, saudara. Walaupun dia seorang panglima perang yang biasa berperang, yang dipercayakan Musa pada saat itu. Tapi saudara, untuk memimpin bangsa Israel secara kolektif, itu menjadi ketakutan yang besar dalam kehidupan Yosua. Apalagi harus melewati sungai Yordan, harus mengalahkan orang-orang yang ada di Jeriko, itu nggak mudah. Tetapi saudara, Tuhan mau berkata di dalam Ulangan pasal 31, diperuntukkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan takut, sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Dengan jelas dalam ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Tuhan berbicara langsung melalui kehidupan Nabi Musa, menguatkan kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Dan Tuhan juga berbicara langsung kepada kehidupan seorang Yosua sebagai pemimpin pada saat itu. Dalam Yosua pasal pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini satu tema khotbah yang sangat klasik. Tapi saudara, tema ini menguatkan hidup Anda dan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin bisa berdiri di mimbar ini, di depan mimbar ini. Kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa bernapas. Kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa dan itu. Hari-hari yang saudara dan saya lewati adalah hari-hari di mana perubahan itu terjadi secara dinamis. Perubahan itu terjadi masif. Dan tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang namanya pasti.
semuanya penuh dengan perubahan. Semuanya penuh dengan perlambatan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau kasih tahu bagi saudara dan saya hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mengkali manusia waktu kita masih, saudara punya banyak kapasitas, kita masih punya banyak segala sesuatu, maka banyak orang yang dekat. Sehingga tidak salah saudara, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang selalu hadir dalam suka duka sahabatnya. Kalau hanya dalam keadaan senang seorang sahabat bisa menemani sahabatnya, maka itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau dalam keadaan susah, dia tidak mampu menemani sahabatnya, berarti dia bukan seorang sahabat yang baik. Tapi itu adalah sebuah kenyataan hidup yang sering kali terjadi di dalam dunia di hari-hari yang terakhir ini. Yohanes 15 ayat 13. Tuhan Yesus itu adalah sahabat saudara saya. Dia adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita walaupun hanya 1 detik. Anda bisa bayangkan, walaupun hanya 1 detik saudara, Tuhan tidak mampu. Saya tertarik dengan kata tidak mampu. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk menyangkal dirinya. Karena dia Allah yang berkomitmen, Allah yang selalu hadir bagi kehidupan kita. Saya tidak tahu tekanan hidup, masalah persoalan yang kita hadapi di hari-hari yang terakhir ini. Lebih khusus di tengah pandemik yang terjadi. Saudara bisa bayangkan gelombang kedua COVID-19 ini sangat masif. Untuk di daerah kita ini tidak sedikit yang tertular. Demikian pula di daerah-daerah yang lain. 34 provinsi tidak ada tempat lagi yang tidak dimasuki oleh virus COVID-19 ini. Kemarin sore di Manado di Perkamil, karena saudara hujan yang besar itu terjadi, sehingga terjadi longsor. Satu keluarga Anda bayangkan, satu keluarga tertimbun hidup-hidup di tengah longsor yang ada di Perkamil Manado. Tidak ada yang dapat prediksikan. Banjir bandang yang terjadi di Kalimantan Selatan, gempa bumi yang terjadi di daerah perbatasan antara Majene dan Mamuju, itu di luar dari semua prediksi. Tapi saya mau kasih tahu saudara dan saya hari ini, bahwa saudara, semua yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan sementara menggenapi firman-Nya. Itulah sebabnya kita bersyukur. Kalau firman Allah digenapi, berarti firman Allah yang ada dan saya baca dan renungkan ini adalah amin dalam hidup kita. Roma 1 ayat 16 dan 17, Injil firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Tuhan sampaikan kepada saya tadi malam, sampaikan untuk kita jangan berubah. Dunia bisa berubah, tapi jangan kita berubah. Jangan berubah untuk mengasihi Tuhan. Jangan berubah untuk selalu setia kepada Tuhan. Jangan berubah untuk selalu tekun memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terkadang kali apa yang kita mau belum tentu maunya Tuhan. Terkadang kali apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik untuk Tuhan. Tapi apa yang baik dari Tuhan, apa yang baik yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kita belajar dengan kehidupan Yusuf. Yusuf mendapatkan 2 visi, itu nggak mudah. Dan visi itu diberikan melalui mimpi. Visi yang pertama itu berbicara target Tuhan dalam kehidupan Yusuf, di mana saudara, orang tuanya dan saudara-saudaranya itu tunduk kepada seorang Yusuf. Dan visi yang kedua, matahari, bulan, dan bintang itu sujud menyembah kepada Yusuf. Ada sebuah target yang
indah yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Yusuf. Tapi kalau kita melihat saudara kembali bagaimana kehidupan Yusuf sebelum dia menjadi seorang Perdana Menteri, itu nggak masuk akal. Gimana bisa dia dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berair oleh saudara-saudaranya? Dan ada sebuah fitnaan yang sangat besar. Saudara-saudara yang sampaikan kepada Yakub, kepada Israel, kepada ayahnya, Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Tidak cukup sampai di situ penderitaannya. Dia harus bersama dengan seorang Potifar. Tapi istri Potifar mengkhianati, memfitnah daripada Yusuf, sehingga singkat dia masuk dalam penjara. Saudara Yusuf tidak pernah berpikir, kok saya masuk dalam penjara, Tuhan, gimana visimu, gimana targetmu dalam hidup saya? Engkau sudah menyatakan bahwa saudara-saudara saya akan sujud kepada saya dan orang tua saya. Bulan, bintang, dan langit ini akan sujud. Tapi Yusuf tidak pernah berbicara demikian. Dia tetap jalani hal itu, karena dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Juru minum dia berikan saudara pencerahan melalui arti mimpi, sehingga juru minum itu saudara dikeluarkan. Tapi kemudian dia tidak ingat lagi Yusuf yang berada dalam penjara. Tapi saudara, sebuah hal yang spektakuler itu terjadi. Pada waktu terjadi kelaparan selama 7 masa, maka disitulah Tuhan beracara bagi kehidupan Yusuf. Kenapa bukan dalam kemakmuran Tuhan menyatakan sebuah visi dalam kehidupan Yusuf, tapi di tengah sebuah keberadaan yang tidak pasti, sebuah keberadaan yang tidak menentu, Tuhan menyatakan ini visiku. Tuhan angkat dia melalui Firaun, karena dia telah memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi selama 7 masa dan 7 tahun itu. Saya percaya di tengah pandemi di tahun 2021 ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan Anda pesimis dengan cita-cita Anda. Jangan Anda pesimis dengan rumah tanggamu. Jangan Anda pesimis dengan pekerjaan sekulermu. Jangan Anda pesimis dengan hidup anak-anakmu yang harus sekolah secara daring di rumah, ataupun skala planning rumah tanggamu, hidupmu. Satu kata kunci pada hari ini: sepanjang Anda dan saya tetap di dalam Tuhan, maka yakinlah Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Karena sekali-kali kita yang berubah, kita coba lari daripada visi Tuhan, target Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kita punya sebuah visi yang lebih bagus daripada visinya Tuhan. Kepekaan untuk percaya kepada pernyataan Tuhan yang benar itu menjadi penting bagi hidup Anda dan saya. Walaupun itu seringkali ada sebuah pro dan kontra. Tapi prinsip saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak akan dengar apapun yang dikatakan dunia dan orang. Saya lebih dengar apa yang Tuhan katakan. Amin. Kalau apa yang Tuhan katakan, Tuhan lebih tahu kehidupan Anda dan saya. Amin. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Dan Tuhan mau berjanji bagi saudara dan saya umat Tuhan hari ini. Saya sebagai pemimpin, sebagai gembala sidang, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Malaikat pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Malaikat pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kitab Malaikat pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6 kita lihat kebenaran firman. Malaikat pasal 3 ayat yang ke-6. Oke, kita sama-sama baca ayat ini. Malaikat 3 ayat 6. 3, 2, 1. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Amin. Yang berbicara ini Tuhan, bahwasanya aku Tuhan, itu berbicara tentang eksistensi keberadaan Tuhan.
Kita jangan pernah ragukan eksistensi keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi. Bahwasanya aku Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bani Yakub tidak lain berbicara tentang umat Israel. Mereka digambarkan adalah istrinya Tuhan. Yeremia 2 ayat kedua, mereka bangsa pilihan Tuhan. Tapi bagi saudara dan saya, pada waktu kita sudah dilahirkan kembali dari air dan roh dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima, maka saudara kita menjadi Israel rohani di hadapan Tuhan. Tuhan mau berbicara bagi saudara dan saya hari ini bahwa Dialah Tuhan yang tidak pernah berubah. Adakah masalah persoalan yang kita hadapi Tuhan tidak pernah tolong? Saya mau tanya kepada saudara, ada? Jawabannya tidak. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Yang sakit-sakit sudah diperlihatkan hari kemarin dalam doa puasa. Ada warna biru. Dan warna biru itu Roma 6 ayat 1 sampai 5, Markus 9, Injil Lukas 1 ayat 37 adalah berbicara tentang kuasa kebangkitan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap berada hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan akan menjalankan, melakukan semua visi yang telah ditaruh dalam kehidupan saudara dan saya. Yang penting jangan kita berubah. Sikap kita dengan Tuhan jangan berubah. Kasih kita dengan Tuhan jangan berubah. Pelayanan kita dengan Tuhan jangan pernah berubah. Sepanjang ada sebuah perubahan yang lahir dari kehidupan kita, yang kita perbuat dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami visi Tuhan yang indah itu dikerjakan bagi kita. Kalau Yusuf komplain hari itu, Yusuf berkata, Tuhan ini terlalu lambat. Kapan Tuhan saya bisa sampai kepada visimu itu? Dia sangat senang saudara karena Yakub membuat sebuah baju jubah yang bagus kepada Yusuf. Dan saya percaya secara logika Yusuf dia berkata, ini waktunya saya. Tapi ternyata itu bukan waktunya. Bukan waktunya Tuhan. Tuhan proses kehidupan Yusuf supaya sebuah hal yang spektakuler itu terjadi. Tidak pernah ada kesaksian yang hidup dalam kehidupan Anda dan saya sesuai Yesaya pasal 40, Matius pasal yang kelima, kalau kita tidak mengalami sebuah proses yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Maukah kita terima proses itu? Maukah kita tetap percaya dengan Tuhan dalam proses itu? Maukah kita tetap setia dalam proses yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita? Tergantung Anda dan saya. Nabi Ayub katakan, hanya dari orang aku mengenal engkau. Tapi Ayub pasal 2, Nabi Ayub katakan, aku percaya engkau adalah Allah yang sanggup dan sungguh sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kesanggupan Tuhan dalam hidup kita itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu dahsyat bagi hidup kita. Kita tidak merasakan bagaimana pembelaan Tuhan itu jelas dan nyata bagi hidup kita. Hari ini serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah pesimis. Jangan pernah berpikir negatif. Jangan pernah saudara tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Yeremia, kita buka kitab kita dalam kitab Yeremia. Yeremia 32 dalam ayat yang ke-17. Yeremia 32 dalam ayat yang ke-17. Dia katakan begini. Yeremia 32 dalam ayat 17.
Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang, tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Langit dan bumi Tuhan yang ciptakan, sama Mazmur 89 ayat 12. Langit, bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya tangan Tuhan yang berkuasa itu selalu hadir bagi hidup kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Orang percaya itu harus tetap optimis. Abraham dia percaya bahwa tanah perjanjian itu akan diberikan bagi hidupnya. Dan Tuhan menilai hal itu sebagai sebuah kebenaran. Ada nilai-nilai kebenaran yang akan dilihat Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengeluarkan nilai kebenaran itu sehingga menjadi bentuk apresiasi yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita? Atau kita sementara mengeluarkan nilai-nilai negatif, merasa tawar hati, pesimis, takut, bimbang, dan ragu. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus pertama ayat 6 sampai ayat 8. Orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Apa yang kita takuti, saudara, itu pasti terjadi. Kalau engkau takut dengan masa depanmu, maka masa depanmu tidak pernah berhasil. Masa depanmu nggak pernah sukses. Karena engkau sudah landasi semuanya itu dengan sebuah ketakutan. Rumah tanggamu tidak akan pernah berhasil kalau landasannya adalah sebuah ketakutan. Semua lini kehidupan kita kalau dilandasi dengan sebuah ketakutan tidak akan pernah berhasil. Tuhan berbicara lebih kuat kepada Yosua sebanyak 3 kali. Karena dia seorang pemimpin. Sebagai gembala sidang, saya percaya saudara, saya kuat karena jemaat berdoa. Saya kuat karena banyak orang yang berdoa untuk saya. Apalagi topangannya Tuhan. Itulah sebabnya saya paling saudara tidak bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan. Kapanpun waktunya tugas itu dipercayakan bagi saya harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Mari hari ini saudara, Tuhan berjanji bagi Anda dan saya, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi Dia akan selalu hadir untuk menyatakan sebuah hal yang mustahil bagi dunia. Tetapi dalam Yesus tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Ulangan pasal 33, kita lihat kebenaran Allah. Ulangan 33 ayat yang ke-17. Ulangan 33 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ulangan pasal 33 dalam ayat yang ke-17. Ayat 25. Ulangan 33 ayat yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, yang mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal. Kalau Dia adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal, maka Anda dan saya juga akan mengalami yang namanya kekekalan itu. Dikatakan dalam ayat ini saudara, bahwa tangan lengan-lengan yang kekal, Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan Keluaran 14 ayat 14. Berdiam dirilah kamu dan biarkanlah Tuhan yang berdoa. Berdiam diri bukan berarti kita pangku tangan dengan hidup ini. Berdiam diri bukan kita bermasa bodoh. Berdiam diri bukan berarti kita pasif. Tapi berdiam diri artinya kita tetap mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amsal 5 ayat 15. Berdiam diri artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan,
Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Dia pasti akan bertindak. Ada satu keluarga yang memuju, saudara, yang orang tuanya itu bisnis burung walet. Burung walet di tingkat atas dan rumah di tingkat bawah. Pada waktu terjadi gempa, saudara, bangunan itu ambruk. Yang bikin saudara sangat sedih, karena anak-anaknya itu, saudara, terhimpit dengan bangunan itu. Yang satu masih bisa berbicara waktu ditanya siapa namanya. Dia sampaikan namanya. Terus relawan itu katakan, di sebelah itu gimana kondisinya? Dia bilang kayaknya dia sudah tidak mampu. Saya yakin anak itu tidak akan pernah pikirkan bahwa rumahnya itu bisa ambruk. Tapi saya mau katakan Yeremia 31, saudara, Tuhan yang menanam, Tuhan yang mencabut, Tuhan yang membangun, Tuhan yang merobohkan. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Kapasitas kita, pangkat, uang, atau apa yang kita miliki. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan berdomin, Tuhan punya kedaulatan, saudara. Dalam satu detik Tuhan bisa ambil. Belajar dengan kehidupan Ayub. Orang percaya itu ada pada perlindungan Tuhan. Tapi waktu Tuhan izinkan iblis untuk masuk ke dalam kehidupan Ayub, Tuhan tarik pagar perlindungan itu. Dan hanya dalam hitungan detik, saudara, semua apa yang dia miliki itu semua hilang. Kalau ada tangan Tuhan yang berkuasa yang hadir bagi kita, yang melindungi, menyertai saudara dan saya, maka kita percaya apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 46 dan Mazmur pasal 91, bahwa Tuhan adalah perlindungan bagi kehidupan saudara saya. Saya lebih tertarik dengan Mazmur 46 ayat yang kedua. Tuhan adalah tempat perlindungan, penolong pada waktu kesesatan yang sangat terbukti. Manusia menolong kita terbatas dan belum terbukti bagus. Tapi kalau Tuhan yang tolong Anda dan saya, itu sangat terbukti. Itulah sebabnya hari ini, saudara, mari kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Ada tangan Tuhan yang berkuasa yang akan melindungi, menyertai saudara saya. Ada tangan Tuhan yang akan siap memberkati hidup kita. Ada tangan Tuhan yang siap membela kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita yakin dan percaya hari ini yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit jasmani dan rohaninya disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam peperangan iman Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Yang penting hari ini, saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berubah. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita berlutut semua, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita angkat satu pujian, bahwa setiap jam dalam hidup kami Engkau selalu hadir, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Glory Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam Engkau bersama dengan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, walaupun satu detik. Tapi kami selalu merasakan kehadiran-Mu yang selalu nyata bagi hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory Tuhan. Kami datang merendahkan diri hari ini. Kami sujud menyembah-Mu, Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu.
Dan biarkan Engkau dengar keluh kesah kami dalam bahasa roh yang kami naikkan di tengah-tengah penyembahan kami hari ini, Tuhan. Yesus, pegang tangan kami, Tuhan. Pimpin kami, Yesus. Haleluya, Tuhan. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkati ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Biarkan musik terus berjalan. Pejamkan mata saudara hari ini. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Buka hatimu. Mari kita renungkan, saudara. Setiap waktu, setiap jam yang diberikan bagi hidup saudara dan saya, Tuhan selalu berjalan bersama saudara dan saya. Dia tidak lalai untuk memegang tangan kanan Anda dan saya, untuk menopang kita dan membawa hidup kita dalam sebuah kebenaran. Itulah sebabnya hari-hari yang terakhir yang Tuhan masih percayakan bagi hidup kita, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berjanji hari ini melalui firman-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tetapi eksistensi dan keberadaan Tuhan itu nyata bagi hidup saudara dan saya. Penyembahan adalah pemberian yang paling terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi melalui penyembahan, Roma 8 ayat yang ke-26, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita. Melalui bahasa roh yang Tuhan sudah berikan, karunia lidah yang Tuhan berikan, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan hari ini. Minta pertolongan Tuhan. Minta sebuah peneguhan supaya saudara tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa visi Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah berubah. Dunia boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah bagi hidup Anda dan saya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita berdoa dan kita sembah Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap
Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami datang merendahkan diri hari ini, Tuhan. Setelah Engkau lawati kami dengan firman, kami tersungkur untuk menyembah. Kuduskan kami, ampuni dosa kami. Bungkam rohmu dengan roh kami. Nyalakan kekidianmu, Tuhan. Dan bangkitkan setiap kami roh kudusmu. Dewasakan memurnikan. Penuhkan anak-anakku yang merindukan kuasa roh kudus Tuhan pada hari ini. Urapi hamba memberikan roh hikmat, membedakan segala roh. Dan kalau ada taktikos kegelapan di setan, roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu penyembahan kami, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar darah Yesus berkuasa. Layakkan kami, ampun dosa kami. Kami siap menyembahmu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita beruntut yang baik, saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. One right is not my word is not my word is not one right is not one right is not my word is not my word is not one right is not. Yamarana sikrana. Mari sembah Tuhan. Rana mana ya rana lamu ya marana mana ya marana. Mari semua sembah Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya marana lamu si corona lamana ya marana lamu ya rana lamu urana lama si corona ya marana lama saprana ya rana lamu ya marana lamana ya marana lama sikrana lamana ya marana lamu si morona lamana ya marana lamu. Mari sembah Tuhan. Ya marana si krona lamana awadala ya rana lama si morana urana lama si krana lamana ya mana lama sakrana lama urana lama si krana lama si ya marana lama si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Penyembahan selesai.
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hal yang indah yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita, yang dalam mata manusia itu adalah hal yang tidak indah, tapi bagi Tuhan itu indah bagi hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau permuliakan Engkau. Dan terus bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Tuhan kuduskan, sucikan kami. Tuhan ampuni setiap salah dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada dari roh jahat, ini setan, roh orang tua, roh tetorial, roh yang bukan dari Tuhan, yang coba menduduk kami naik di hadapan. Kami bersatu hati katakan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama terus keluar pergi, darah terus berkuasa, urang dalam sik dan dalam sik. Hamba berdoa bagi pekerjaan-Mu Tuhan, GKI yang ada di surga. Mari Engkau bela pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau yang telah memulaikan pekerjaan-Mu, Engkau juga yang akan menopang pekerjaan-Mu. Dan Engkau juga yang akan menyatakan Tuhan Yesus final dari pekerjaan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan beracara. Hamba berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah malas, sudah jatuh dan meninggalkan Engkau. Tarik mereka dengan tali kasih. Dan hamba berdoa untuk progres pembangunan, untuk tempat ibadah pastori Engkau beracara. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Engkau sudah menyatakan Tuhan dalam sebuah pernyataan tentang model bangunannya Bapa, kami terlalu yakin dan percaya itu visi yang Kau taruh bagi hidup kami. Dan dalam nama Yesus, visi itu menjadi kenyataan dalam waktu-Mu yang indah Tuhan. Pagari selalu tempat ibadah dan pastori, sehingga di tempat itu ada kemuliaan-Mu, di tempat itu ada kuasa-Mu, di tempat itu Tuhan Yesus ada suasana surgawi yang bisa memberikan dampak, yang bisa menyatakan lawatan dan kemenangan dari Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat GKI Israel, Tuhan berkati. Beri kekuatan, kesehatan, perlindungan demi khusus di tengah pandemi. Berkati pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang yang lain. Dalam bisnis, usaha, Tuhan berkati. Hamba berdoa dalam studi anak-anak kami, Tuhan berkati. Dari playgroup perguruan tinggi, hikmat akan budi menyertai. Masa depan yang hilang gemilang, masa depan yang penuh harapan Engkau nyatakan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Hamba juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami
yang juga menonton Tuhan Yesus ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan juga berkati hidup mereka, beri kekuatan, kesehatan. Engkau juga yang tahu segala masalah persoalan mereka, bela dan berikan jalan keluar yang terbaik, dan mampukan mereka Tuhan dalam mengiring melayani Tuhan yang belum datang kepada Engkau, ketuk pintu hati mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, mempermuliakan Engkau. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang berada di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat mereka Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melukai, tetapi Engkau pula yang membeban. Itulah sebabnya kalau ada salah dosa Tuhan ampuni. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, firman Roh Kudus. Hamba patahkan tolak penyakit, iblis, setan, roh jahat apapun bentuknya yang coba menyerang anak-anak-Mu, yaitu di dalam nama Yesus, keluar pergi. Darah terus berkuasa. Urah dalam sakral dalam si. Mereka sembuh, mereka pulih karena Tuhan, sehingga mereka kembali bisa beraktivitas lebih khusus mengiring dan melayani Tuhan. Engkau yang melukai Tuhan, tetapi Engkau pula yang membeban. Hamba berdoa buat Hotel Francisco ini Engkau berkati. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi hotel ini Engkau berkarya dengan dahsyat luar biasa. Justru di tengah pandemi Engkau membuktikan bahwa Engkau sanggup untuk memberkati hotel ini. Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi hotel ini. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau adalah Allah yang abadi, Allah yang berkomitmen, Allah yang selalu nyata dalam sebuah eksistensi dalam kehidupan kami. Pak Beli, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael berkati. Dan tetap Tuhan Yesus beri kekuatan, kesehatan. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan akan berikan di hotel ini. Begitu banyak proyek-proyek besar di tahun 2021. Dan kami tahu Tuhan, itu adalah bagian target-Mu untuk memberkati hotel ini. Karena di hotel ini ada tabut Allah, di mana kami selalu pakai dalam memuji muliakan nama Tuhan. Kalau ada iblis, setan, roh jahat yang coba mengganggu, niat-niat orang tertentu yang coba menyatakan sabotase, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Kudus berkuasa. Uradela beseklamse. Berkati semua yang menginap di hotel ini. Berkati karyawan-karyawati hotel ini Bapa. Berikan damai, sejahtera, sukacita, suasana surgawi selalu hadir bagi hotel ini. Hamba berdoa buat Pak Colin dan Ibu Alfida Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati dalam pekerjaan bisnis, dalam kehidupan rohani. Walaupun di tengah pandemi di New Zealand, mereka tetap terus memuji dan mempermuliakan nama Allah. Kami berdoa buat Bella, Yabes, dan Rama yang ada di Bondopi. Kami berdoa buat Ibu Alijaya, Mujizat, Kesia, dan Karen. Kami berdoa buat Ibu Sifra, anak Kendrick, dan keluarga besar Pak Matius yang ada di Makassar. Tuhan pelihara, lindungi, sertai anak-anak-Mu ini, sehingga mereka berada dalam perlindungan penyertaan Allah, dan mampukan mereka selalu bersekutu dengan Engkau, memuji muliakan nama Tuhan, walaupun di tengah pandemi yang sementara terjadi. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Yesus akan saudara-saudara kami yang ada di Bajene, saudara-saudara kami yang ada di Mamuju, saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Selatan, saudara-saudara kami yang ada di Manado, lebih khusus yang ada di Perkamil. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Mereka mengalami bencana alam yang Engkau izinkan terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan membela saudara-saudara kami. Mampukan pemerintah, mampukan tim relawan untuk bekerja Bapa dalam Tuhan Yesus bencana alam yang Engkau izinkan terjadi. Bagi keluarga-keluarga yang Tuhan Yesus kerabat yang meninggal dalam bencana alam yang terjadi, Engkau hiburkan Tuhan, Engkau kuatkan Bapa, dan dalam Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa hari ini Bapa, hanya perlindungan-Mu yang bisa melindungi kehidupan bangsa negara kami dan kehidupan kami semua. Itulah sebabnya hadir di kota kami Sorowako. Kami serahkan Sorowako ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Luhut Timur ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau pagari dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Sorowako tetap berada dalam perlindungan Allah, di dalam bingkai Luhut Timur yang ada. Kami juga berdoa bagi daerah-daerah yang lain Tuhan, atau saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan juga menyertai mereka. PT Vale dan kontraktor yang ada berkati.
Dan dalam pemerintah yang ada Tuhan juga berkati untuk Lu Timur. Mampukan dalam menjalankan pemerintahan. Yang sudah terpapar di Lu Timur, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang sudah terpapar di daerah-daerah lain, di 34 provinsi yang ada di Indonesia, Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu. Dan Bapa, Engkau beracara bagi pemerintah kami dari pusat-pusat tanah air. Mampukan dalam mengendalikan roda pemerintahan. Kami tetap berdoa buat tim Satgas dan juga Tuhan para medis yang berada di garda depan. Tuhan lindungi sertai. Mampukan mereka bekerja. Mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Vaksin tahap pertama itu berjalan dengan baik lancar. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam vaksin penyaluran yang kedua, 3 dan 4 Engkau berkati. Sehingga semuanya dapat Tuhan Yesus disalurkan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kalau ada taktikos kegelapan di setan roh jahat yang mengganggu tentang penyaluran vaksin, yang mengganggu hal-hal yang lain, setiap berita-berita hoax, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar darah tulis berkuasa dalam si. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak kali yang kami mau mohonkan kepada tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Silakan duduk sebelum kita tutup ibadah kita di tengah-tengah ibadah. Jika ada pernyataan dari Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan tentang keluarga kita yang mengikuti ibadah live streaming, di mana diperlihatkan air yang jernih itu berada di dalam botol. Jadi tutupnya itu biru, tetapi botolnya itu tanpa merek ya. Jadi airnya itu air yang jernih. Kemudian pada saat didoakan buat anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, di mana diperlihatkan sikat gigi. Kemudian di sikat gigi itu sudah ditaruh odol. Kemudian pada saat didoakan buat bencana, di mana diperlihatkan yang didoakan tadi yang mau muncul ya, semua tadi disebutkan, di mana diperlihatkan tangan yang memegang tepung. Jadi dia memakai kedua ujung jari. Jadi tepungnya itu diambil dan kayak diperiksa gitu, terus diambil lagi kembali, kemudian diperiksa. Ya, puji Tuhan. Jadi bagi keluarga atau siapa saja yang mengikuti ibadah live streaming luar daripada jemaat di KMI Surako, botol itu adalah gambaran kehidupan mereka. Air adalah gambaran firman Yohanes 4, air juga adalah gambaran Roh Kudus Yohanes 7, Yohanes 11 yang saya percaya sudah hadir dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, saya yakin Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, memberikan kesembuhan. Ayub pasal 5 ayat 18, dia yang melukai, maka dia pula yang akan membebat. Kemudian bencana alam yang terjadi di Mamuju, Majene, di Kalimantan Selatan, dan juga yang terjadi di Manado, lebih khusus yang berada di Perkamil. Tepung itu adalah gambaran kehidupan manusia, ya. Hidup Anda dan saya bagaikan debu di hadapan Tuhan, dan memang manusia diciptakan dari debu. Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dan saya percaya bahwa semua apa yang terjadi bukan kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan. Kita tidak melihat kambing hitam, tetapi kita melihat apa maksud Tuhan dari semua bencana-bencana alam yang Tuhan izinkan untuk awal tahun 2021 ini. Ada yang lain? Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saudara terkasih, saya yakin kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh penyembahan kita, dan sekali lagi kita mau melengkapi berkat kita dengan doa berkat. Tetapi sebelum itu mari kita mau angkat pujian, kita menutup ibadah kita saat siang hari ini. Yeah.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai kami akan bertolak dari tempat ini. Jauhkan dari setiap roh maut, kecelakaan iblis setan. Tibakan kami dengan selamat, dan seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah live streaming hari ini, mari tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kehidupan kita hari ini hingga fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.